Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih Allah berikan kesempatan untuk duduk bersama, tidak untuk dunia, bukan untuk perkara-perkara kecil, bukan untuk bermaksiat. Kita semua ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk duduk membaca ilmu, untuk duduk mempelajari ilmu, untuk duduk mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, untuk duduk mendengar hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut sekali kita syukuri, patut sekali kita banggakan, patut sekali kita pelihara, patut sekali kita jaga amalan ini, sehingga nanti di hari kiamat kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, sebagai saudaranya. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi ikhwani. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu saudara engkau ya Rasulullah? Bukankah kami saudara kalian? Kata sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan, engkau adalah sahabatku, sedangkan saudaraku adalah orang yang tidak melihatku tetapi beriman kepadaku. Begitulah. Semoga kita nanti di hari kiamat dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan saudara, sehingga kita semua bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan dari kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi, membicarakan tentang zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ingat kepada Allah, ingat diri kita, semua perilaku kita, semua apa yang kita amalkan, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita niatkan lillahi ta'ala, sehingga konektivitas kita, hubungan kita dengan Allah selalu terjaga. Kalau hubungan kita dengan Allah itu terjaga, maka apa saja yang kita butuhkan pasti Allah berikan. Nah, ada sebuah perkataan, man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa yang telah mendapati Allah di dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang hilang makna dalam hatinya, hilang Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, lupa atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang memberikan rizki kepadanya, maka sejatinya dia hilang segala sesuatu. Hilang hartanya, walaupun dia kaya, dia pejabat, dia punya
kekuasaan, tetapi jika orang tersebut tidak punya takwa, tidak ingat kepada Allah, maka sejatinya dia orang yang merugi. Ya, sekarang niki kita lihat orang itu patokannya si fulan kaya. Jangan dengarkan omongan orang kecuali dia naik McLaren misalkan. Salah. Yang benar kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kita harus punya iman kepada Allah. Kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun kita dalam keadaan terhimpit, jika kita punya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nggih, Masya Allah. Ya, maka penting sekali ini kita lanjutkan kitab Al-Adhkar, masuk dalam bab Hay'atudz Dzakir, dalam bab kondisi orang yang berzikir. Bagaimana kondisi orang yang berzikir? Apakah berzikir itu wajib harus duduk atau dengan berbaring atau dengan bagaimana? Nah, ini insyaallah akan dibahas oleh Imam An-Nawawi. Yang bagi ayyakuna dzakiru ala akmalis sifat. Imam Nawawi memberikan kita salah satu nasihat bahwasannya diharuskan sayukianya bagi orang yang berzikir itu dalam keadaan yang paling sempurna. Pripun dalam keadaan yang paling sempurna, dengan sifat yang paling sempurna, yaitu dengan keadaan berwudu, dengan keadaan hati yang bersih, dengan keadaan tidak membawa najis, dengan keadaan khusyuk, tidak memikirkan yang lain, dengan keadaan yang mutadzallil, yang benar-benar tunduk, benar-benar inkisar, merasa butuh kepada Allah, yang benar-benar hatinya tidak menyangkutkan kepada orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nasihat dari Imam An-Nawawi. Itu yang paling baiknya keadaan orang berzikir adalah dengan sikap yang sempurna. Fa in kana jalisan fi maudhi'in, kalau dia dalam keadaan duduk, maka sehendaknya istiqbalal qiblah, menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Wa jalasa mutakhasyian mutadzallilan bisakinatin wa waqar, maka hendaknya dia duduk berzikir dalam keadaan duduk mutakhasyian, yang mana dia khusyuk, mutadzallilan, dan juga tunduk. Bukan zikir sambil memasungkan dada, tidak, memasangkan dada, tidak. Zikirnya sambil mutadzallil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bisakinatin wa waqar, dengan keadaan yang sakinah, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Wa mutriqan ra'sahu, mutriqan itu tunduk kepalanya, ditundukkan kepalanya. Mutriqan ra'sahu walau dzakara ala ghairi hadhil akhwal, kalau tidak mampu dengan keadaan yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, misalkan tidak mampu untuk menghadap kiblat, ataupun misalkan lagi perjalanan nggak boleh tunduk. Nah, apakah itu menghilangkan esensi nilai daripada zikir tersebut, ataupun bagaimana hukumnya? Jaza wala karahata fi haqqih, dibolehkan, nilainya tetap, nilainya tidak berkurang,
Tetapi jika mengerjakan menghadap kiblat maka ada nilai bonusnya, nilai tambahnya. Tetapi tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi nilai daripada zikir tersebut, daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilakukan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, walaupun berzikir dalam keadaan haid ataupun di kamar mandi, tapi dengan dalam hati, tidak diucapkan. Berlandaskan dengan dalil, wa dalilu ala adamil karahah, dalil tidak adanya kemakruhan dalam keadaan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu inna fi khalqis samawat, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan siang dan malam, itu ayat, itu sesungguhnya tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal, bagi orang yang mampu, yang menggunakan akal sehatnya. Kalau orang ini menggunakan akalnya dengan baik, maka dia jika melihat pergantian langit, pergantian siang dan malam, maka dia berpikir, siapa yang menggerakkan matahari bisa bergeser, matahari bisa berputar, siapa yang memutar, siapa yang memutar. Maka tanda-tanda inilah dijadikan dalil bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mempunyai kecerdasan, bahwasannya Allah lah yang menciptakannya, ada yang namanya pencipta. Alladzina yadhkurunallah, siapa yang bisa memaksimalkan kerja otak, siapa itu orang yang bisa memaksimalkan kerja otak sehingga memiliki satu pemikiran yang mana semua ini adalah ciptaannya Allah, adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat, selalu berzikir kepada Allah, sehingga Allah jernihkan hatinya. Allah jernih, ketika hatinya jernih, pikirannya jernih, sehingga ketika pikirannya jernih ini bisa melihat keajaiban-keajaibannya Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat hikmah-hikmah yang Allah berikan di muka bumi ini. Kalaupun orang melihat hanya pergantian malam dan siang saja seperti rutinitas harian, bagi orang yang beriman tidak, ini adalah ayat tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah mampu menjadikan seluruh 24 jam ini malam, Allah mampu. Tetapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah jadikan siang dan malam. Nah, itu yang akan melihat hikmahnya dari penciptaan, hikmah dari alam semesta ini adalah orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita belajar IPA, IPS, ilmu-ilmu dunia ini, jika dibarengi dengan mengingat Allah, jika dibarengi dengan selalu ta'alluq dengan Allah Subhanahu, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan naik derajatnya di sisi Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka, Allah bahkan cap mereka orang-orang cerdas, orang yang mengerti hikmah penciptaan bumi ini, orang yang cerdas. Tapi dengan catatan orang tersebut mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan, mengingat Allah dalam segala keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri, ketika berjalan dia berzikir, ketika
sedang mengendarai kendaraan berzikir, wa qu'udan, dan ketika duduk berzikir sambil berzikir, wa ala junubihim, bahkan dan ketika mereka tidur pun mereka berzikir, ketika berbaring pun berzikir. Bahkan nanti diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bermesraan dengan Sayyidah Aisyah disembari zikir, masya Allah, yaitu membaca Al-Quran. Wa thabata fi sahih, telah tercantum termaktub dalam sahih, anna Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersandar kepadaku di kamarku, bersandar kepada Sayyidah Aisyah, ya. Itu berarti apa? Yattaqiu, bukan bersandar seperti ini, enggak. Kepalanya Rasulullah ditempelkan ke pahanya Sayyidah Aisyah, nah, menjadikan Sayyidah Aisyah sebagai bantalan daripada kepalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah deres Al-Quran, deres Al-Quran, masya Allah, sambil di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Dan ketika itu Sayyidah Aisyah sedang haid, tetapi Rasulullah SAW tidak menghindari Sayyidah Aisyah, tetapi tetap bermesraan dengan Sayyidah Aisyah, dan juga Rasulullah SAW tetap membaca Al-Quran. Kalau zaman dahulu, zaman sebelum Islam datang, orang perempuan haid itu disingkirkan, seakan-akan orang haid itu adalah perempuan haid, orang yang kotoran, orang penuh dengan noda, ya, akhirnya disingkirkan di satu rumah tersendiri, ya. Agama Islam tidak seperti itu, dia tidak boleh, dia hanya tidak boleh sholat dan sholat dan mengaji, tetapi masalah rumah dan lain-lain tetap masih boleh berbaur. Masya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin wa ra'suhu fi hajri, dan kepalanya Rasulullah SAW di hajri, yaitu di pahanya Sayyidah Aisyah. Wa jaa'a an Aisyah radhiyallahu anha aidan qalat, dan datang daripada diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, inni la aqra'u juz'i, ya, wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Sayyidah Aisyah beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inil aqra'u juz'i wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu juz, membaca juz Al-Quran, sedangkan beliau sedang berbaring di atas tempat tidur. Masya Allah. Berarti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengajari kepada anak-anak, kepada istri-istrinya, bukan kalau di rumah niku nggih, nyuwun pangapunten, kita di rumah itu kelihatan aslinya, sing biasane pripun, tapi kalau di rumah kita ajarkan istri-istri kita, kita ajarkan istri kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ketika di dekatnya, mungkin sesekali ngobrol-ngobrol, boleh, ya, sesekali baca, minimal niku baca Alhaakumut Takatsur sampai akhir An-Nas, niku dibaca mawon, sing sampun apal mawon diwaos sebelum tidur, sambil niat nyirakati anak. Ya Allah, mugi anak-anak kawula niki dados hambane jenengan, panjenengan sing soleh, sing alim, soleh, solehah, alim, alimah, zahid, zahidah, ya, masya Allah. Nah, niku Rasulullah SAW seperti itu kepada keluarganya, didoakan, ditirakati, dibacai Al-Quran. Rasulullah ketika berbaring dengan istrinya saja
ketika bermesraan dengan istrinya, Rasulullah membaca zikir, masya Allah, membaca Al-Quran. Nah, itu tadi keadaan-keadaan orang yang berzikir. Mau dalam keadaan apapun, tetap disunnahkan untuk berzikir. Zikir itu sunnah di setiap keadaan, setiap keadaan. Kecuali kalau di kamar mandi, zikirnya di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Faslun fi mawadhi'iz dzikri. Bab tentang tempat-tempat untuk berzikir. Wa yanbaghi ay yakuna al-mawdi'u alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan. Dianjurkan tempat untuk berzikir itu adalah tempat yang kosong, tempat yang sunyi dan bersih, tempat khalwah, tempat yang bersih, sunyi, tidak di tengah keramaian, maksudnya tidak di tengah rumah. Cari tempat yang ruangan yang kosong, sunyi, nah, itu lebih baik berzikir di tempat tersebut. Fa innahu a'dhamu fi ihtiramiz dzikri wal mazkur. Karena ketika orang mencari tempat yang sunyi, tempat yang bersih, itu sesungguhnya dia sedang mengagungkan apa? Mengagungkan az-zikr, mengagungkan kalimat zikir tersebut. Karena kalimat zikir ini agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang bermesraan dengan pasangannya saja ingin di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak ramai orang. Nah, begitu pula kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tempat yang sunyi, tempat yang bersih. Tujuannya itu apa? Untuk mengagungkan zikir tersebut, untuk mengagungkan kalimat zikir ini. Dikatakan kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat itu ringan diucap, tsaqilatani fil mizan, tetapi itu sangat berat. Dua kalimat ini sangat berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya sangat besar. Yaitu apa? Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu dua kalimat ini itu ringan diucapkan, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sangat agung, sangat agung. Masya Allah. Maka dianjurkan untuk berzikir dalam keadaan yang suci, dalam keadaan bersih, tempatnya juga bersih menghadap kiblat. Wa jaa 'anil imam wa lihadza mudihadz dzikru fil masajid. Maka dari itu kenapa diadakan zikir-zikir di dalam masjid? Karena apa? Masjid itu tempat yang sunyi, tempat yang tidak ramai, tidak ramai. Tempat yang mana bersih daripada najis. Wal mawadhi'i syarifah, dan tempat-tempat yang agung, yang suci. Wal mawadhi'i syarifah. Wa jaa 'anil Imam Al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin thayyibin. Disampaikan dari Imam Al-Jalil, Imam yang agung, Abi Maisarah. Beliau berkata, la yuzkarullah, janganlah mereka berzikir kepada Allah, janganlah dia zikir kepada Allah kecuali berzikir di tempat yang baik, berzikir di tempat yang suci, berzikir di tempat yang mana tidak campur baur terhadap kepada orang lain, ya. Itu yang paling baik, sempurnanya seperti itu. Tetapi kalau di pasar boleh ya, boleh zikir,
ya, boleh zikir, mau dimanapun boleh berzikir. Tapi lebih baiknya kalau kita punya kesempatan waktu sesekali ketika sholat, ya, setelah waktu sholat kita luangkan waktu kita untuk berzikir, ya. Karena itu kondisi yang mana paling baiknya orang untuk berzikir. Wa yambaghi aidan ayyakuna famuhu nadhifan, masya Allah. Dan juga dianjurkan seharusnya jika dia berzikir kepada Allah maka mulutnya harus dibersihkan, masya Allah. Karena apa? Mulut ini, bau mulut ini, kalau ada baunya tidak sedap, maka malaikat tidak akan mendekat. Rasulullah SAW itu paling benci sama bau bawang, bau bawang, mulut yang berbau bawang. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersiwak, bersiwak. Masya Allah, sunnah yang saat ini sangat banyak ditinggalkan oleh orang-orang, yaitu apa? Bersiwak. Bersiwak. Apa arti siwak itu aslinya? Siwak itu adalah menggosok gigi, menggosok gigi. Yang paling baik menggosok itu pakai kayu arok namanya. Kayu arok itu kayu siwak. Itu yang paling baik. Kalau tidak ada kayu siwak pakai apa? Nanti mungkin penggantinya kayu atau apa? Sekarang plastik dan lain-lain, ya. Maka ketika kita sikat gigi ini kita niatkan untuk mengamalkan sunnah, dan sikat gigi itu bahkan Rasulullah SAW menganjurkan untuk dipakai di setiap keadaan. Sunnah yang dianjurkan untuk setiap keadaan itu siwak. Mau tidur siwakan, sebangun tidur siwak, mau wudu siwak, terus napa? Mau sholat siwak, terus mau ngaji siwak, selesai ngaji siwak. Maka muslim yang baik itu adalah muslim yang tidak ada bau mulut, karena dia mengganggu apa sekitarnya, masya Allah. Maka Islam itu mengajarkan sampai membersihkan mulut dan gigi, masya Allah. Karena perkara siwak ini juga pasukan Romawi mundur, karena ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid itu memakai siwak, masya Allah, orang Romawi melihat, wah, pasukan Islam ini dia biasanya terlihat makan kayu saja dimakan, bagaimana manusia, masya Allah. Akhirnya pasukan Romawi mundur, masya Allah. Siwak. Wa yambaghi aidan an yakuna famuhu nadhifan. Maka disunnahkan juga untuk berzikir dalam keadaan mulut yang bersih. Fa in kana fihi taghayyurun, kalaupun mulutnya ini ada baunya atau ada kotoran, maka dihilangkan dengan siwak. Fa in kana fihi najasatun, kalaupun di mulutnya terdapat najis atau kotoran, maka dihilangkan dengan air, dengan dibasuh dengan air berkumur. Misalkan orang biasanya gusinya berdarah, maka gusinya ada darahnya. Darah ini najis, darah itu najis, maka wajib berkumur, jangan dibiarkan saja, berkumur. Azalaha bil ghasli bil ma' falau dzakara wa lam yaghsilha fahuwa makruhun wa la yuhram. Kalaupun dia tidak berkumur, ketika gusinya berdarah dan lain-lain tidak berkumur, maka zikirnya menjadi makruh, hukumnya makruh, wala yahram, tetapi tidak diharamkan. Walau qara'al Qur'an wa famuhu najisun, kalaupun dia membaca Al-Qur'an dan di mulutnya ada najis, maka makruh untuk membaca Al-Qur'an. Hukumnya makruh. Makruh niku napa?
dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci. Tetapi tidak berdosa kita, belum berdosa. Wa fi tahrimihi wajhan, ya. Ada juga yang mengatakan kalau mulut kita ini ada darahnya, ya, lalu kita berzikir ataupun mengaji Al-Qur'an, itu ada yang mengatakan berdosa, haram baca Al-Qur'an. Tetapi yang paling muktamad, yang paling sahih itu tidak haram, maka masih boleh untuk berzikir. Maka kita jika ingin mempunyai malam spesial, semua orang punya hari spesial, maka kita khususkan satu malam yang spesial untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan malam Jumat ataupun malam seperti ini, Masya Allah, kita khususkan untuk Allah. Ini termasuk zikir kepada Allah, yang mana lainnya sibuk dengan kegiatan duniawinya, sibuk dengan pesta poranya. Masya Allah, panjenengan kita semua ini masih meluangkan waktunya untuk majelis ilmu, masih meluangkan waktunya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kita bersolawat? Kenapa kok kita harus mengikuti sunnah Rasulullah? Kenapa enggak jadi diri kita sendiri saja sih? Kenapa kok kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan Nabi Muhammad SAW itu penerang, senter kita itu Nabi Muhammad, penerang jalan kita itu Nabi Muhammad. Kalau kita tanpa Nabi Muhammad SAW, kita akan tersesat. Maka Nur Muhammad itu menjadi penerang jalan kita, menjadi petunjuk untuk hidup kita. Maka sholat itu kalau kita pengen khusyuk, kalau kita pengen sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka contohlah orang yang sudah pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling disayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Umar bin Hafid, beliau Sayyidil Habib mengajarkan kita untuk menjaga khusyuk dalam sholat, menjaga hati dalam sholat. Bagaimana? Dengan menghadirkan hati kita bahwasannya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita tarik Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Karena apa? Sesungguhnya setiap dari diri kita ini ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan setiap makhluk itu diciptakan dari apa? Dari Nur Muhammad. Maka diri kita ini bisa sambung dengan Allah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya karena cahayanya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad menerangi diri kita. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Ya, dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Habib Umar memberikan kita amalan untuk khusyuk. Ya, amalan untuk khusyuk itu kita membaca sholawat nuriyah. Sholawat nuriyah. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Itu dibaca 40 kali dalam sehari, maka Nur Muhammad SAW dalam diri kita ini akan menerangi hidup kita, akan tumbuh sehingga sholat kita ini benar-benar khusyuk. Kenapa penting sekali sholat ini khusyuk? Karena orang itu banyak menyepelekan sholat. Sholat itu yang penting mengerjakan kewajiban saja. Salah. Kita mengerjakan ini karena kita perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang kalau lagi butuh menghadap
kepada orang yang bisa memberikan dia segala sesuatu, apakah berani kemelindi? Tidak akan berani. Tidak akan berani. Ya. Begitu pula dengan kita. Jika kita butuh sekali kepada Allah, sedangkan tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa membantu kita. Ya. Hakikatnya yang membantu kita, menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali dari Allah. Nah, maka sholat itu kita harus benar-benar khusyuk, benar-benar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa pegangan kita? Dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga dibantu dengan amalan tadi, ya, dengan sholawat tadi. Karena sholawat itu tujuannya untuk kita terus mengingat Rasulullah. Ketika kita mengingat Rasulullah, hati ini akan dituntun, akan terbuka cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sekian dari kitab Al-Adhkar. Semoga kita bisa mengamalkan, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan sehingga nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, dan juga bersama Rasulullah SAW dan guru-guru kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.